Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Muhammad Fikri Alasani dari kelas 11 1. Pada kesempatan video kali ini saya akan belajar tentang port security. Sebelum kita masuk pada langkah-langkah konfigurasi, kita akan melakukan perkenalan dulu tentang apa itu port security. Nah, apa sih itu port security? Nah, pada video kali ini kita akan coba belajar yang akan terangkan apa yang namanya port security. Seperti namanya, port security, yang dari kata security artinya mengamankan, dan port adalah port atau tempat interface. Seperti biasa, nanti kita akan belajar menggunakan contoh kasus. Misalkan di sini kita mempunyai 3 server. Kita tambahkan server itu 1, 2, dan 3. Nah, di sini lalu server ini dihubungkan oleh switch. Nanti baru kita tambahkan switch. Tambahkan switch. Lalu dihubungkan lagi dengan switch untuk pengujiannya, yaitu ada klien ada satu klien, yaitu komputer atau PC. Nah, lalu kita hubungkan dengan kabelnya, yaitu pada fase Ethernet 0. Ke server, terus ini ke FA02, dan di sini adalah FA03. Nah, di klien kita coba hubungkan juga ada PC-nya. Nah, itulah untuk topologinya. Nah, ini adalah bentuk dari topologi dari port security. Terus lalu kita ganti nama untuk mempermudah saja, dan memperganti nama. Itu di sini kita kasih yang namanya kasih nama SR2, yaitu artinya server 2. Dan di sini kita kasih nama SR3, dan di sini kita kasih nama SR1. Terus di sini kita kasih nama lagi, yaitu client. Nah, untuk FA01 yaitu FA01, FA02 dan FA03 pastikan dikhususkan untuk terhubung pada server. Misalkan ada sebuah hacker nih, kita coba tambahkan. Nah, misalkan di sini ada sebuah hacker. Ini ada sebuah hacker yang ingin mencabut port yang berada di server 3. Yang di sini dengan cara cabut saja pakainya yang berwarna hijau. Kita hubungkan ke hacker Ethernet 0. Ini hijau, lalu diarahkan ke hacker. Nah, kita sudah terhubung ini. Saat dipindahkan ke hacker dan hacker ingin mengirimkan paket kepada klien, itu harusnya FA02 FA02 ini akan mati, dan FA01 juga akan mati. Jadi FA01 ini dikhususkan untuk server saja. Misalkan ada yang ingin mencabutnya atau menghacker atau mengirimkan paket selain dari server, itu akan mati. Gambarnya gini, jadi ketika ini server-server ini terhubung, maka
ini FA01, FA02 nya itu adalah aktif, tapi ketika sudah ada hacker ataupun yang lain menghubungkan ke kabelnya, itu nanti FA01, FA02 dan FA03 akan mati karena server-server ini sudah dikhususkan untuk terhubung pada switch agar bisa untuk melakukan kirim paket. Nah, ketika ada hacker maka sistemnya langsung akan mati. Jadi itulah untuk gambaran port security, dan video selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi port security-nya. Terus kita langsung saja pindahkan server 3 lagi. Nah, itulah untuk gambaran pengenalan dari port security. Semoga bisa dipahami. Kita langsung lanjut pada video selanjutnya. Let's go. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba konfigurasi port security-nya. Nah, di sini konfigurasinya adalah port security violation shutdown. Nah, sebelum kita konfigurasi port security-nya, kita akan coba konfigurasi IP address pada tiap-tiap server dan juga klien. Nah, di server kita coba hubungan ya, di server 1 kita coba konfigurasi desktop dan IP configuration. Di sini adalah IP-nya adalah 192.168.50.1. Subnet masknya adalah manual default maksudnya. Kembali, terus kita masuk ke server yang kedua, yaitu kita klik desktop, pilih IP configuration, terus IP firmware-nya adalah 192.168.50.2. Subnet masknya adalah default. Terus kita kembali, terus masuk pada yang server 3. Kita coba geser. Nah, di server 3 ini kita pilih desktop lagi, IP configuration, dan juga IP firmware-nya adalah 192.168.50.3. Subnet masknya adalah default lagi. Terus kita kembali, dan untuk IP kliennya adalah configuration. IP kliennya adalah 192.168.50.4. Subnet masknya adalah default. Kita kembali lagi, terus kita kalau sudah, kita akan coba kirimkan paket untuk melakukan uji coba konfigurasinya, yaitu yang dimana kita coba kirim paket dari server 2 kirim ke klien. Server dari server 2, maaf, kita coba lagi. Nah, successful juga ini ya untuk server 2 ke klien. Terus kita coba dari server 3 ke klien. Nah, berhasil juga. Berarti kita sudah sukses dan sudah selesai untuk konfigurasi tiap server dan kliennya. Nah, sekarang kita akan coba konfigurasi di switch-nya. Itu kita klik switch, yaitu kita akan coba configuration port security-nya. Untuk mengkonfigurasi port security harus dalam mode access. Nah, di sini kita akan membuat ya, kita coba kecilkan ya. Nah, di sini kita akan coba melakukan konfigurasi pada FA01, FA02 dan FA3 akan menjadi mode akses. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke tab CLI, terus kita enter, terus masuk ke mode profil terlebih dahulu, terus global configuration. Nah, kalau sudah, kita langsung saja masukkan untuk interface-nya. Tadi kan ada interface FA01, FA02 dan FA03. Sekarang kita masukkan ke sini interface rank FA01 sampai 3. Kita enter. Nah, kalau sudah, kita masuk ke switch port.
mode akses. Kita enter. Nah, kalau sudah masuk ke support mode akses, kita sudah selesai untuk konfigurasi mode aksesnya. Setelah itu kita akan mencoba konfigurasi port security-nya. Misalkan kita akan menggunakan server 3 dulu, yaitu masuk kepada port interface FA01. Itu kita coba cek untuk server 3, terus kita di sini kita masuk kepada interface pada server 3 yaitu FA01, ya. Kita masukkan yaitu interface. Kita coba exit terlebih dahulu. Terus kita masuk pada FA01. Coba enter. Nah, kalau sudah kita langsung masuk ke switch port mode switch port security. Kita enter untuk konfigurasi port security-nya agar menyala atau enable. Terus kita masuk ke switch port security, terus kita MAC address. Nah, di sini kita harus masukkan MAC address-nya. Nah, nanti kita akan memasukkan MAC address. Jadi, port security itu harus kita deteksi menggunakan MAC address. Nah, cara melihat MAC address-nya kita buka saja langsung pada server 3 dan kita langsung klik config, kita pilih fast Ethernet 0. Nah, kita langsung saja lihat untuk MAC address-nya ya. Di sini ada MAC address. Terus kita salin saja untuk MAC address-nya. Terus kita salin. Terus langsung kita dapat MAC address-nya, baru kita copy atau salin, terus kita kembali lagi pada switch. Nah, kita di sini klik kanan, kita paste ya. Ini untuk MAC address-nya, kita langsung enter. Nah, sudah selesai itu untuk port security-nya. Jadi fungsi konfigurasi switch port security MAC address ini yaitu bahwa yang diperbolehkan di FA01 hanya MAC address yang ini ya, tadi MAC address yang ini, yaitu terus yang diperbolehkan yang ini adalah untuk yang server 3. Nah, setelah itu kita masuk pada switch port security MAC, kita tap. Nah, maksimumnya kita adalah 1, atau misalkan maksimumnya berapa, misalkan kita mempunyai bos. Nah, bos tersebut mempunyai bos kita mempunyai 2 komputer. Pada siang hari si bos itu menggunakan 2 komputer pada siang hari, dan di malam hari itu menggunakan laptop. Berarti pada port security MAC address-nya kita masukkan 2, bukan 1 MAC address-nya. Lalu di sini maksimumnya adalah 2. Kita tulis 2 jika kita tadi si bos itu memiliki 2 komputer, tetapi ketika 2 jadi artinya yang diperbolehkan memasuki FA01 yaitu adalah 2. Dalam hal ini dikhususkan untuk server 3, karena ini dikhususkan untuk server 3 saja, maka maksudnya adalah 1 saja. Nah, kita langsung saja enter. Nah, switch port security, kita langsung saja konfigurasi switch port security violation shutdown. Salah. Nah, shutdown, kita coba enter. Nah, di ini ya, tadi switch port security violation shutdown itu artinya ketika kabel itu dicabut lalu dimasukkan ke hacker, lalu hacker ingin mengirimkan paket kepada klien, itu akan mati di port FA01-nya. Jadi di sini ketika kita cabut pada hacker, nah di sini langsung kondisinya mati karena sudah di switch port security violation shutdown. Nah, ketika MAC address yang tidak dikonfigurasikan atau tidak terdeteksi, nah di sini yang dikonfigurasikan hanya di server 3 saja ya. Jadi ketika kita deteksi ini tidak terdeteksi,
Nah, selain dari MAC address yang di server 3 itu nanti langsung akan di shutdown. Nah, itulah untuk praktek switch port maksudnya untuk praktek port security violation shutdown. Nah, kita langsung saja untuk video berikutnya untuk pengujian dari port security ini. Let's go. Pada video kali ini kita akan mencoba pengujian pada port security violation shutdown. Nah, kita akan cabut terlebih dahulu ya untuk kabel ini dan diarahkan kepada hacker. Device terminal. Nah, kita coba ya kirim paket dari hacker ke klien. Nah, violet kita coba lagi. Coba ke klien. Nah, violet lagi. Oh iya, ternyata untuk IP-nya kita belum setting ya. Jadi kita di hacker ini kita belum setting untuk IP-nya. Nah, kita langsung saja pergi ke desktop, kita klik IP configuration, kita masukkan yaitu IP-nya adalah 192.168.50.5 satu semuanya default. Terus kita kembali. Nah, di sini kita coba ulangi ya. Nah, di sini kita kondisinya langsung mati ya teman-teman. Ini langsung merah. Kita tidak bisa lihat sekarang bahwa mati karena kita coba hubungkan lagi kembali ke server karena ini bukan dari MAC address yang sesuai dengan server 3. Jadi ini langsung matikan shutdown. Nah, ketika kita coba kembalikan lagi pada server 3 masa internet 0. Nah, kita coba hubungan kembali ke server. Kita masuk ke switch, terus kita exit terlebih dahulu, masuk ke INT FA01, kita coba enter. Nah, kalau sudah kita masuk ke no shutdown, kita coba enter. Nah, di sini ada komen change state to down yang kita bisa lihat sendiri ya, bahwa di sini masih merah, artinya masih down atau belum menyala. Kita coba lagi untuk no shutdown. Nah, masih sama lagi. Untuk menyalakan kembali kita harus mengetikkan shutdown terlebih dahulu. Kita coba shutdown. Nah, di sini ketika sudah, kita langsung ketikkan lagi no shutdown, maka langsung menyala. Di sini sekarang sudah menyala ya untuk ininya. Nah, kita coba lagi kirimkan paket dari hacker ke klien. Nah, dan lihat sendiri sekarang langsung mati ya. Ketika kita kirim kita coba hubungan lagi, kita kirim ke hacker device internet. Kita coba kirimkan paket dari hacker ke klien. Di sini langsung mati ya. Sekarang langsung mati karena pada port FA01-nya langsung mati. Oke, kita coba lihat di switch. Kita coba exit ya. Nah, ketika sudah exit, kita masuk ke mode privilege. Nah, ketika sudah masuk ke mode privilege, kita langsung lihat show port security, show port security interface FA01. Kita coba lihat. Nah, ketika kita sudah melakukan perintah ini, di sini ada keterangan yaitu
last source address VLAN. Nah, di sini adalah yang melakukan hackernya. Kita coba cek bahwa MAC address ini pada server 3 apakah sama dengan server 3. Nah, di server 3 adalah 63946588AE. Coba lihat di switchnya beda ya, karena last source address VLAN ini yang bukan konfigurasinya adalah beda. Nah, di sini adalah 658AE, sedangkan di switchnya itu 914A9. Nah, kita coba cek karena ini tidak sama pada hacker. Jadi ketika kita lihat sendiri, kita tidak sama karena yang melakukan konfigurasi atau mengirimkan paket data ke klien adalah bukan server 3 maupun klien. Nah, kita coba nyalakan kembali pada switch conf t, terus kita masuk ke mode configuration, terus kita coba nyalakan, yaitu kita masuk ke int fa 0/1. Nah, kalau sudah kita coba nyalakan, shutdown, enter, terus no shutdown. Nah, sudah menyala ya. Jadi untuk violation shutdown itu artinya mematikan portnya atau interface-nya saat ada hacker mengirimkan. Seperti tadi, ketika hacker mengirimkan paket data ke klien melewati switch, maka akan langsung dimatikan karena tidak sesuai dengan MAC address yang dia inginkan, seperti di server 3. Nah, saat ada hacker mengirim paket ke yang lainnya juga, misalkan hacker mengirimkan paket ke klien lalu tiba-tiba mati. Nah, misalkan ya di sini misal di kehidupannya asli atau di real, ketika hacker mengirimkan paket ke klien lalu tiba-tiba mati, lalu teknisi akan masuk ke ruang server secara buru-buru untuk melihat bahwa interface itu mati dan dia akan setting kembali untuk menyalakannya. Nah, itulah untuk cara atau maksudnya untuk pengujian dari konfigurasi port security violation shutdown. Nah, sekarang kita bisa lanjut pada video selanjutnya. Let's go. Ya, kita sudah melakukan pengujian port security violation shutdown. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan konfigurasi MAC address sticky. Nah, kita coba lihat dulu pada switch 1. Kita coba cari yang kita cari di atas dan kita lihat di sini pada saat melakukan switch port security MAC address. Kita cari terlebih dahulu. Nah, di sini ya untuk switch port sticky MAC address. Nah, ini artinya kita harus memasukkan MAC address. Nah, pada MAC address sticky ini kita tidak usah memasukkan MAC addressnya pada saat mengkonfigurasi, dan MAC address sticky itu artinya port yang pertama terhubung. Itu artinya port yang pertama terhubung pada port, misal pada port FA01 nya itu akan dideteksi. Jadi switch akan mendeteksi port yang pertama kali terhubung pada kabel FA01 ini. Jadi ketika di sini terhubung pada FA01, maka port yang langsung dideteksi adalah port yang pertama kali terhubung untuk MAC addressnya. Nah, itu adalah gambaran dari MAC address sticky ini. Nah, kita coba konfigurasikan terlebih dahulu. Masuk ke switch lagi, kita coba exit ya, walaupun kita sudah keluar. Nah, kita coba exit, terus kita masuk ke int fa01, kita enter, kita terus masuk ke switch port security MAC address sticky, kita enter,
Nah, kalau sudah, kita masuk ke switch port. Maksimumnya adalah 1. Terus kita masuk ke switch port security violation. Nah, di violation ini di sini ada 3 jenis dari mode violation. Yang pertama ada mode protect dan yang kedua ada mode restrict, dan yang terakhir adalah mode shutdown. Nah, untuk 3 jenis mode ini, yang pertama ada protect, restrict, dan shutdown. Nah, untuk shutdown itu artinya saat ada hacker yang melakukan atau mencabut pada portnya, lalu dihubungkan dengan hacker, lalu hacker ingin mengirimkan paket itu menggunakan paket, maka itu kita akan menggunakan port security shutdown violation atau violation shutdown. Nah, untuk restrict ini dan protect dan restrict dan protect ini itu tidak mati ya. Jadi yang misal tadi kan untuk shutdown itu ketika hacker mengirim paket, maka kabel portnya akan mati. Dan yang restrict dan protect itu kabelnya masih nyala, tetapi untuk mengirimkan paketnya itu diblokir. Nah, nanti semua paket yang dikirim hacker ini akan diblokir, tapi kabel portnya tetap menyala. Jadi teknisi tidak usah ke ruangan server, lalu menghubungkan server, lalu nyalakan kembali portnya. Nah, itu untuk protect dan restrict, itu hanya memblokir semua paket yang ada di MAC address ataupun selain di server 3 ini. Nah, kita lanjutkan untuk konfigurasinya. Nah, karena kita ingin port security-nya adalah violation-nya adalah yang akan kita pakai adalah shutdown. Yang praktek pada kali ini, dan kita enter, terus kita masuk ke do show ports, kita masuk dulu show port security int FA01. Kita coba enter. Nah, kita sudah dicek ya bahwa untuk port security-nya sudah menyala dan violation mode-nya adalah shutdown. Dan kita bisa lihat untuk sticky MAC address-nya itu masih 0. Nah, yang dilihat sendiri di sini selain ada 0, ini sini ada maksimum MAC address dan total MAC address-nya itu sudah, dan confirmed MAC address-nya sudah 1 ya. Nah, kita coba saja di server kedua ya. Untuk server 2 kita masuk di FA02 FA02. Kita masuk kepada interface FA02, terus kita masukkan switch port security. Nah, ini mungkin sebelum melakukan command switch port security, untuk mengaktifkannya kita lihat dulu
to show port security int fa02. Coba enter. Nah, di sini ya kita lihat bahwa sendiri bahwa port security-nya itu masih disable atau belum menyala, dan kita langsung lakukan lagi. Kita switch port security dan kita lihat kembali. Nah, di sini sudah enable, artinya sudah menyala. Nah, bisa lihat port security-nya enable atau menyala. Nah, di switch port security kita coba buat lagi. Switch port security MAC address key. Kita coba enter. Kita coba ulangi. Kita enter. Nah, tadi ada sedikit typo ya, jadi tidak bisa. Terus kita masuk ke switch port maksimum data. Kita maksimumnya adalah 1. Terus ke switch port violation shutdown. Kita enter. Lalu kita exit. Nah, kita coba lihat to show port. Dicoba di show port security interface 2. Kita enter. Nah, sini kita bisa lihat bahwa untuk total konfigurasi MAC address dan sticky MAC addressnya adalah masih 0, artinya belum ada yang masuk pada port security-nya atau belum kedeteksi device yang terhubung pada FA02 ini. Nah, kita coba kirimkan paket di server 2 ke klien. Kita coba kirimkan ya paket server 2 ke klien. Nah, successful ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, di sini kita lihat lagi itu support security interface FA2, dan sekarang untuk maksimum MAC address, total MAC address, dan configured MAC address dan sticky MAC addressnya itu sudah 1, artinya sudah ada device yang terhubung atau sudah dideteksi oleh switch-nya. Jadi MAC address ini itu akan menjadi yang mendeteksi oleh si switch-nya. Jadi MAC address ini hanya diizinkan untuk memasuki FA02 ini. Mungkin kita harus mencoba untuk hackernya untuk mengirimkan paketnya. Nah, kita coba lepaskan. Kita sambungkan ke hacker pas Ethernet. Dan kita coba kirimkan paket dari hacker. Kita coba kirimkan dari hacker ke klien Violet. Ini tunggu nyala dulu. Kita coba kirimkan lagi. Nah, langsung mati ya tadi. Kenapa Violet? Karena di sini belum nyala. Ketika sudah hijau, maka ketika kita kirimkan paket dari hacker ke klien, maka untuk portnya sudah mati. Dan untuk nyalakan kembali, kita nyalakan kembali dan kita pindahkan langsung ke server Ethernet. Nah, ini sudah mati ya. Coba kita nyalakan kembali. Kita enter.
kita masuk ke interface FA02, terus kita shutdown, kita no shutdown, kita enter. Nah, kalau sudah nyala kembali ya, ini sudah nyala kembali, yaitu berwarna hijau. Nah, itulah untuk konfigurasi MAC address tricky. Di video selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi untuk pada jenis violation, yaitu protect dan resetech. Nah, di selanjutnya kita akan bahas tentang violation, protect pada konfigurasinya. Sekarang kita let's go saja untuk pada video berikutnya. Pada video sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi violation shutdown dan MAC address sticky. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba configuration violation protect, dan kita langsung saja masuk pada switch 1. Kita langsung geser ke bawah, terus kita exit, kita masuk pada kita akan mencoba di server 3. Kita masuk ke INT FA03, kita coba enter. Nah, kalau sudah masuk ke interface-nya, kita untuk melakukan konfigurasi port security-nya harus dalam mode ASIS. Jadi ketika kita ingin melakukan konfigurasi pada port security-nya, dan untuk ini, untuk servernya harus mode akses terlebih dahulu. Switch port mode akses, baru kita bisa melakukan switch port security-nya, terus kita masukkan switch port security violation. Kita coba kasih tanda tanya dulu. Nah, di sini kita akan praktek, yaitu yang dimana konfigurasi protect dan resetech. Nah, kita jelaskan sedikit lagi. Nah, di sini ada 3 ya, yaitu protect, restrict, dan shutdown. Nah, protect, restrict, dan shutdown ini. Nah, untuk yang shutdown kita sudah melakukannya pada video sebelumnya, yaitu ketika hacker mengirimkan paket pada server 2 atau yang lainnya, itu akan mati untuk port atau kabel interface-nya. Dan untuk protect dan resetech ini, semuanya paketnya akan diblokir. Jadi kabelnya tidak mati, portnya tidak mati, tetapi semua paketnya akan diblokir. Tapi untuk portnya tidak akan down. Nah, sama saja tadi, untuk kabelnya atau portnya tidak akan mati. Nah, coba konfigurasinya. Kita langsung masuk ke konfigurasinya. Kita langsung switch port, mode akses dulu. Nah, kalau sudah, kita masuk ke show port security INT FA03, kita enter. Nah, di sini port security-nya sudah enable ya, tadi sudah kita nyalakan, dan kita akan nyalakan karena kita sudah nyalakan, jadi kita tidak perlu menyalakan, dan kita langsung saja ke konfigurasi MAC address-nya. Nah, kita langsung ke switch port security, terus kita aktifkan MAC address sticky-nya, MAC address sticky, kita enter, terus kita masuk ke modenya, yaitu switch port maksimum dulu, maksimumnya adalah 1, dan untuk mode violation-nya adalah protect ya, karena kita ingin mencoba konfigurasi protect. Kita langsung enter. Nah,
Mungkin di sini kita akan bertanya apa perbedaan dari protect dan restrict. Nah, untuk yang protect ini ketika kita to show port security interface F101. Nah, untuk protect di sini ada yang namanya security violation count. Nah, untuk yang protect itu ini akan tetap 0, dan untuk yang restrict akan menambah 1, 2, 3. Artinya ini akan menambah di restrict ya, bukan 0 lagi. Kalau di protect itu 0, tapi kalau di restrict kita akan menambah 1, 2, 3 sampai seterusnya. Artinya untuk beberapa orang saja yang sudah melakukan atau hacker yang mengirimkan paket data pada port FA03. Nah, selain MAC address yang sudah dideteksinya, nah di sini juga bisa berpengaruh yang dimana yang sudah MAC address kita deteksi. Nah, misal ada MAC address yang mencoba untuk mengkonfigurasikan atau mengirim paket, maka di sini kita akan menambah jika ada MAC address yang sudah dideteksinya. Nah, kita langsung saja untuk melakukan konfigurasinya. Kita di sini akan melakukan konfigurasi violation modenya, yaitu kita sudah protect ya tadi, dan di sini belum deteksi MAC address yang terhubung karena di sini belum ada terdeteksi MAC address yang terhubung. Nah, kita coba kirimkan paket yaitu dari server 1 ke klien. Nah, successful. Kita coba kirimkan lagi karena kita coba 2 kali. Nah, successful ya untuk server 1 dan klien. Dan kita coba lagi do show. Kita coba lagi do show port security interface FA03. Nah, di sini untuk MAC address-nya sudah masuk ya, dan terdeteksi adalah ini, yaitu D4431. Ini untuk MAC address yang pada switch ini, pada yang mode protect. Nah, kita langsung saja untuk masuk ke mode pengujiannya. Kita coba cabut ya, dan kita akan hubungan ke hacker. Kita masukkan flash Ethernet 2 dan kita coba kirimkan paket. Nah, kita harus ini harus berwarna hijau agar bisa mendeteksinya ya. Kita coba kirimkan paket, yaitu dari hacker ke server 2. Kita valid ya. Kita coba di hacker menuju server 3. Kita coba valid lagi ya. Kita coba kirimkan lagi di hacker ke klien, dan ini hasilnya valid lagi ya, dari hacker ke SR2 valid, hacker server 3 itu valid, dan hacker ke klien adalah valid. Nah, tapi kita lihat portnya masih menyala ya, dan coba hubungan kembali ke server. Kita hubungan kembali ke server flash Ethernet 2, dan kita coba hijaukan terlebih dahulu, dan kita coba kirimkan paket data dari server 1 ke klien. Kita coba delete terlebih dahulu ya. Kita coba kirimkan paket data terlebih dahulu, yaitu pada server 1 menuju server 2. Successful. Kita coba lagi dari server 1 ke klien. Nah, successful ya. Jadi untuk teknisi tidak usah ke ruangan servernya untuk menyalakan kembali pada server 1 ini dan menyalakan kembali ke portnya. Kita coba lihat di switch. Kita lihat
to show port security-nya. Nah, di sini security violation akunnya masih 0 ya. Itu untuk perbedaan dari protect dan restrict, yaitu pada security violation akunnya. Jadi ketika ini sudah melakukan kirim paket kemana saja atau device-device yang sudah masuk, ini masih tetap 0. Tapi untuk restrict itu akan bertambah menjadi 1, 2, 3. Itu ya untuk violation protect. Nah, pada video selanjutnya kita akan mencoba untuk configuration violation restrict. Let's go. Pada video kali ini kita akan melakukan configuration violation restrict. Nah, kita coba tambahkan dulu untuk servernya. Karena tadi servernya sudah digunakan semua, maka kita perlu menambahkan servernya. Nah, sini kita langsung saja coba ya. Untuk nama servernya adalah SR, itu server 4. Nah, di sini kita sudah tambahkan servernya dan kita lalu hubungkan servernya ke switch. Kita coba gunakan kabel yang auto kali aja, server 4 dari switch ke server 4. Nah, di sini memakai enforce-nya adalah masuk pada FA05. Nah, kita konfigurasi terlebih dahulu untuk server 4-nya agar bisa mendapatkan IP-nya. Kita langsung desktop, kita pilih IP configuration, kita pilih static yaitu 192.168.50.6. Kita otomatis untuk default subnet mask-nya kita kembali dan kita kembali lagi. Nah, ketika kita sudah melakukan konfigurasi pada servernya, kita langsung saja masuk ke switch-nya. Kita langsung saja masuk ke switch-nya. Kita coba masuk pada INT FA05. Kita coba enter. Kita exit terlebih dahulu. Kita coba masuk interface FA05. Terus kita langsung masuk ke modasnya karena harus akses untuk mengaktifkan switch port security-nya. Kita langsung masuk ke switch port mode akses, kita coba enter, lalu kita langsung switch port security, port security, terus kita enter untuk menyalakan untuk port security-nya. Nah, kita coba lihat, kita langsung saja masuk ke switch port security MAC address sticky, kita enter, terus kita masuk lagi ke switch port maksimum ini adalah 1, kita coba enter, terus kita masuk ke switch port mode violation restrict, kita enter. Nah, kita coba lihat dulu tuh show port security INT FA05. Kita coba enter. Nah, di sini belum kedetek semua ya. Ini belum kedetek, yaitu total MAC address-nya masih 0, configure MAC address-nya masih 0, sticky MAC address-nya masih 0, dan MAC address yang terdeteksi juga masih 0, apalagi security violation akunnya. Dan kita langsung saja untuk biar kedetek, kita coba kirimkan paket, yaitu dari server 5, server 4 ke klien. Nah, di sini untuk server 4 ke klien successful ya. Kita coba 2 kali untuk memastikan agar bisa ke detect. Maaf, salah. Kita masuk ke klien. Nah, di sini masih sudah ya untuk 2 kali untuk kirim paket dari server 4 ke klien. Nah, kita coba lihat lagi untuk
Kita lihat lagi untuk to show portfolio-nya. Nah, di sini kita sudah masuk ya, untuk total MAC address-nya juga sudah masuk, maksimum MAC address-nya sudah masuk, sticky MAC address-nya sudah masuk, dan MAC address-nya yang kita deteksi sudah masuk ya. Nah, untuk address-nya juga di sini sudah kedeteksi, dan juga untuk violation mode-nya restrictnya masih 0 ya. Dan kita coba kirimkan lagi. Nah, kita coba cabut dulu untuk server 4 ini, coba kirim ke hubungan ke hacker, apakah bisa error. Terus kita harus hijau. Nah, kalau sudah hijau, kita langsung kirimkan paket dari hacker ke klien. Kirimkan paket dari hacker ke klien. Kita delete dulu ya untuk mengosongkan. Kita coba ulangi. Kita hacker ke klien, yaitu violet ya. Terus untuk kita coba lagi kirimkan paket dari hacker ke server 1, violet juga ya. Kita coba kirimkan lagi dari hacker ke server 2, violet lagi ya. Dan ini kita hubungkan dari hacker ke server 3. Nah, sama ya, violet ya. Nah, kita coba lihat to show, coba enter. Kita coba lihat to show port security interface-nya. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri di security violation akunnya ini sudah 5 ya. Itu artinya ada 5 paket yang diblokir, atau ada 5 paket dari MAC address lainnya yang di sini, atau yang sudah didaftarkan, atau ada 5 paket yang selain MAC address yang didaftarkan untuk diblokir. Jadi di sini ada kategori 5 paket. Intinya ada 5 paket yang sudah masuk ke detect pada switch-nya atau ke port security dari interface FA05 ini. Nah, itu untuk violation restrict ya. Kita coba kembalikan lagi. Kita coba kembalikan lagi ke server 4. Nah, ketika sudah masuk ke server 4, kita coba kembalikan lagi. Kita hijaukan terlebih dahulu, lalu kita kirimkan dari server 5 ke klien. Kita coba delete untuk membersihkan. Terus kita kirimkan dari server 4 ke klien. Nah, successful ya. Nah, itulah untuk konfigurasi port security violation reason. Perbedaannya dengan protect yaitu pada security violation akunnya. Di protect security violationnya akunnya tidak berubah, tetapi tidak berubah walaupun ada yang mendeteksi di FA0 portnya. Tapi yang di security violation akunnya ini berubah karena kita bisa melihat untuk deteksi siapa saja yang masuk dan ada berapa saja yang masuk ke portnya pada port security-nya. Nah, itulah untuk konfigurasi port security dari MAC address sticky, shutdown, violent restrict, dan juga violent restrict dan violation protect. Nah, itulah untuk praktek pada port security pada video kali ini. Sudah sampai pada video yang terakhir. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan atau tidak, atau salah memasukkan komen atau perintah pada video kali ini. Mohon dimaafkan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.